Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang sepak bola Indonesia. Saya ingin menganalisa tentang kedalaman skuad dari Arema FC. Kita tahu bahwa di pekan pertama dari Liga 1 musim 2021-2022, Arema FC menahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1. Padahal dalam pertandingan tersebut, Arema FC harus bermain dengan 10 pemain sejak menit keempat karena Jayus Haryono mendapatkan kartu merah akibat tackling keras yang dia lakukan kepada Sutanto Tan. Namun, Arema FC bisa survive tekanan yang diberikan oleh para pemain PSM Makassar. Serangan-serangan bervariatif yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Tentu juga ada peran besar dari penjaga gawang baru Arema FC asal Brazil, yaitu Adilson Maringa. Saya siaran pertandingan ini kan teman-teman, dan saya jelaskan bahwa Adilson ini punya refleks yang bagus, karena beberapa kali itu dia lakukan penyelamatan dengan kakinya. Jika penjaga gawang itu sering melakukan penyelamatan dengan kakinya, artinya responsnya itu bagus pada saat dia mendapatkan percobaan dari para pemain tim lawan. Memang liga ini masih panjang, tapi at least he had a good start. Startnya sudah bagus bagi Adilson. Karena kita juga tahu, tidak banyak penjaga gawang asing yang bermain di Liga 1. Salah satu yang saya ingat yang berhasil adalah Yu Jae-yun, yang pernah menjadi penjaga gawang dari Persipura cukup lama dan juga berhasil beberapa kali membawa Persipura menjadi juara Liga. Jadi saya pikir Arema FC punya penjaga gawang yang bisa diandalkan sekarang. Plus juga lini pertahanan yang solid. Karena kan jika teman-teman menonton pertandingan PSM versus Arema FC, bisa terlihat jelas bahwa walaupun PSM bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, tetapi lebih banyak peluang yang diperoleh oleh para pemain PSM itu berasal dari luar kotak penalti. Artinya apa? Mereka sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Arema FC. Dan mau tidak mau, Arema harus bermain bertahan. Ya karena kan mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Dan juga yang diberikan kartu merah adalah breaker di lini tengah, yaitu Jayus Haryono, yang perannya sentral untuk memfilter serangan dari tim lawan. Maka itu di babak kedua, Dedik Setiawan itu ditarik keluar dan digantikan oleh Sergio Silva, salah satu pemain asing baru di Arema FC. Dan Silva juga bisa membantu lini pertahanan untuk mengkoordinir permainan yang lugas di lini pertahanan. Dan juga para pemain Arema FC bertahan secara dalam. Jadi cukup dalam untuk bisa menyulitkan gerakan individu dari para pemain PSM Makassar. So overall, pertandingan tersebut menurut saya berjalan keras. Maka itu juga selain ada kartu merah, ada beberapa kartu kuning. Namun secara teknik saya melihat para pemain kedua tim ini bermain bagus. Dari Arema FC juga kita bisa perhatikan bahwa beberapa pemain mereka juga mengandalkan skill individunya untuk merepotkan para pemain PSM Makassar. Dan sebaliknya juga, para pemain PSM Makassar mengandalkan juga skill individu mereka untuk menyulitkan konsentrasi dan juga fokus dari para pemain Arema FC. Dan juga kalau kita perhatikan kedalaman skuad dari Arema FC, maka saya pikir kedalaman skuad atau pemerataan materi pemain di Arema FC ini salah satu yang terbaik di Liga 1 musim ini. Teman-teman bisa melihat begitu banyak opsi bagi Coach Almeida untuk menurunkan pemain-pemainnya. Ya, saya ingin memberikan catatan saya nih ya, yang saya tulis nih teman-teman. Contoh ya, di depan ada Dedik Setiawan, ada Carlos Fortes, ada Kushedia Haryudo yang bisa dimainkan. Ada Dendi Santoso juga yang bisa dimainkan, ada Muhammad Rafli juga yang bisa dimainkan. Betul kan? Rafli dan Dendi bermain dari bangku cadangan. Kemudian kalau kita bergeser ke tengah, ada Renshi Yamaguchi, ini pemain baru juga ya, asal Jepang. Ada Hanif yang bisa bermain di tengah atau juga di belakang. Ada Febi Eka Putra Kusedia juga saya pikir bisa bermain di wing, di sebelah kiri. Betul kan? Kemudian kita lihat masih ada Dave Mustaine yang berada di bangku cadangan. Banyak sekali pilihannya di belakang. Ada Bagas Adi, ada Hanif juga yang bisa bermain di belakang. Ada John Alfaridzi, salah satu pemain senior. Ada Rizky Dwi yang bermain di kanan. Kemudian kita tahu bahwa di bangku cadangan masih ada Ikhfanul Alam, ya kan? Terus kemudian masih ada juga di sini, nah ya kita lihat ada juga Tito Hamzah ya. Tito Hamzah juga bisa bermain sebagai penyerang. Nah, artinya memang opsi yang cukup banyak bagi Coach Almeida ini tidak akan menyulitkan bagi dirinya untuk melakukan rotasi
Rotasi dalam setiap pertandingan. Karena kan kita tahu kita masih di tengah pandemi, artinya para pemain harus menjaga kebugaran mereka. Maka rotasi itu sangat penting teman-teman. Agar juga para pemain tidak terkuras tenaganya di awal musim. Nanti mungkin menjelang tengah musim ya akan ada pilihan starting 11 atau winning 11 bagi Coach Almeida. Tapi di awal ini saya pikir dia akan lebih sering melakukan rotasi from game to game sambil juga melihat perkembangan para pemain yang sudah lama tidak bermain sepak bola profesional. Apalagi bermain di liga yang kita tahu durasinya cukup panjang. Dan juga kalau kita perhatikan secara permainan, kolektivitas di antara para pemain Arema FC ini sangat baik. Dedik bisa ikut turun ke belakang bertahan. Kusedia Haryudo juga sama. Carlos Fortes, dia adalah striker loh. Tapi beberapa kali dia melakukan gerakan dari tengah untuk menyerang. Nah jadi memang terlihat bahwa kerjasama di antara para pemain Arema FC ini sudah bagus. Kenapa bisa bagus ya? Berkat pelatihnya. Artinya memang Arema FC punya pelatih yang memang pintar untuk bisa menyatukan para pemain di atas lapangan. Ya, kita bisa melihat pada saat Arema bermain dengan 10 pemain, para pemain dari Arema FC juga tidak banyak melakukan pelanggaran dekat dengan kotak penalti. Itu sangat penting agar tidak memberikan peluang kepada para pemain PSM Makassar untuk mencetak gol dari set piece. Ya, memang sih kita tahu ada tendangan dari 2 pemain PSM Makassar yang terkena mistar gawang, tapi itu kan dari open play. Dan juga itu memang harus mereka lakukan karena mereka tidak bisa menerobos jantung pertahanan dari Arema FC. Dan juga saya pikir sekarang dengan adanya presiden baru, yaitu Mas Gilang yang pernah saya ketemu pada saat saya menjadi komentator dalam pertandingan persahabatan Arema FC versus Rans Cilegon FC yang dimenangkan Arema dengan skor 6-2 pada saat itu mengandalkan semua pemain lokal. Ya, saya pikir bahwa Mas Gilang akan bisa melakukan perubahan yang memang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan Arema FC? Yaitu tim yang kuat. Bukan hanya mengandalkan pemain-pemain asing, tapi mengandalkan pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda. Nah, itu saya pikir yang bisa dia bentuk. Karena juga yang saya baca beritanya ada rencana dari Mas Gilang untuk membangun training ground. Kemudian juga untuk melakukan pembinaan pemain usia muda. Nah, itu adalah 2 fondasi dalam urusan mengelola klub. Jadi jika ada lapangan latihan yang berstandar internasional, tentu memudahkan para pemain juga untuk melatih diri sendiri agar mereka tetap siap dalam setiap game. Dan juga tidak akan menyulitkan pelatih untuk bisa menerapkan game plan secara tertutup juga saya pikir. Jadi juga tidak bisa dimonitor oleh tim-tim lawan yang tentunya juga saya pikir akan memonitor lah bagaimana nanti progres dari Arema FC. Karena saya perhatikan Arema FC ini punya kombinasi pemain senior dan juga pemain muda yang baik. Kan di belakang ada, di tengah ada, di depan ada, dan juga usia-usia produktif para pemain ini akan memungkinkan mereka untuk bermain dengan energi tinggi. Jadi saya pikir kedalaman skuad dari Arema FC akan memungkinkan Coach Almeida untuk bisa melakukan rotasi yang dia perlukan agar pertama menjaga ketangguhan Arema FC yang berada di defense. Itu sangat penting karena Arema FC saya perhatikan bermain solid di lini pertahanan. Mereka juga tidak melakukan kesalahan yang bisa memberikan peluang kepada para pemain PSM Makassar. Yang tentu diharapkan adalah mereka bisa tetap menjaga kemampuan mereka dan juga bermain konsisten seperti ini. Dan juga sesuai dengan target dari presiden baru yang saya baca beritanya bahwa ingin membentuk Arema menjadi tim yang kuat. Kemudian targetnya di kemudian hari atau dalam 1 musim ke depan nanti adalah menjadi juara dari Liga Indonesia yaitu Liga 1. Jadi kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari Arema FC. Saya pikir di first match mau tidak mau Arema tidak bisa bermain menyerang karena mereka harus bermain dengan 10 pemain. Tapi dengan 10 pemain Arema FC bisa menahan PSM Makassar. Itu pun bermain di venue netral. Mereka artinya bukan hanya bermain dengan tenaga, tapi mereka juga bermain taktis, bermain mengandalkan kecerdasan. Karena beberapa kali serangan balik yang dibangun oleh para pemain Arema FC merepotkan para pemain PSM Makassar yang berada di lini tengah dan juga di lini belakang. No hit, only football, salam sepak bola.